Dolar menguat terhadap semua mata uang dan juga termasuk menekan pada risk aset seperti pasar saham. Apa yang membuat hal tersebut terjadi? Salah satunya kabar tentang downgrade dari perbankan yang ditujukan oleh Moody's. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang sempat kita perkirakan sebelumnya, yaitu saat Fitch memutuskan untuk mendowngrade peringkat kredit Amerika. Tapi tadi disangka-sangka, ternyata Moody lebih mengincar kepada sektor perbankannya. Nah, kita akan lihat apa saja faktor yang membuat market cenderung bergerak turun dan bahkan dolar kecenderungannya mendominasi untuk saat ini. Oke, ekonomi kalender pagi ini sudah dihiasi dengan data dari China, yaitu data inflasi CPI, di mana kita melihat data untuk basis bulanannya atau month on month berada di 0,2% setelah sebelumnya berada di minus 0,2%. Tentunya angka ini jauh lebih baik daripada periode sebelumnya dan juga termasuk lebih tinggi daripada yang diharapkan atau forecast 0,1%. Sementara itu untuk basis tahunannya agak kurang seret di sini. Walaupun kalau Anda lihat di sini angkanya tertulis hijau, minus 0,3%, lebih tinggi sedikit saja dari apa yang diharapkan minus 0,4%. Tapi kalau kita compare dengan previousnya, justru ini adalah data yang kurang menyenangkan tentunya bagi negara China. Apalagi dengan previous 0%, kemudian angka sekarang berada di minus 0,3%, berarti fix. Apa yang dikhawatirkan oleh para pengamat ataupun para pelaku pasar bahwa China sekarang sedang dalam kondisi deflasi. Bukannya inflasi seperti apa yang dihadapi oleh Fed ataupun bahkan ECB ataupun dengan BOE. Melainkan dia menghadapi deflasi karena inflasinya berada di bawah 0%. Nah, kira-kira apakah ini bisa atau cukup untuk mendesak kepada pemerintah China segera menggulirkan paket stimulus yang dijanjikan atau tidak? Well, sebetulnya mereka sudah menjalankan stimulus tersebut, tapi sayangnya secara number ataupun secara angka, kemungkinan itu tidak cukup, terlampau kecil. Dan yang harus dilakukan oleh pemerintah China, menurut beberapa pengamat, harusnya lebih tinggi untuk mengejut sektor domestik atau dalam ini adalah demand domestik. Hal itu juga kita lihat ternyata terjadi penurunan beberapa jam sebelumnya terkait dengan harga minyak. Itu pun tercetus oleh data ekspor-impor China yang kemarin dirilis dengan data yang sangat buruk. Itulah yang menyebabkan kenapa China menjadi salah satu pemain besar yang tidak bisa disepelekan. Sementara itu untuk nanti malam kita akan lihat inventory crude oil dari Amerika. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini bisa menyebabkan pergerakan lebih tinggi atau tidak. Kemarin harga minyak kecenderungannya tertahan di level 83, tapi kita belum lihat level resisten tersebut ditembus. Jadi kita harus secara bertahap, secara perlahan memastikan apakah komponen-komponen yang memastikan untuk kenaikan tersebut saling mendukung atau tidak. Kemudian kalau kita bicara tentang, ya lagi-lagi FOMC September, dan saya pun akan tetap menayangkan slide bagian ini untuk sekedar mengingatkan juga menjadi acuan kita apa yang harus kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan, at least dari sejak sekarang sampai menjelang keputusan FOMC di tanggal 20 September. Dan itu berarti ada 10 Agustus kita akan berhadapan dengan CPI Amerika. Kemudian nanti barulah kita akan bicara tentang NFP kembali tanggal 1 September dan akhirnya berujung kepada 13 September data CPI juga. Nah, data-data ini akan mengerucut kepada apakah Fed nantinya layak untuk menghentikan kenaikan suku bunga atau tidak. Mengenai hal tersebut, berarti kita bisa lihat dari beberapa data ekonomi dan termasuk 10 Agustus yang akan dirilis langsung, termasuk juga nanti akan kelihatan dari Michigan Consumer Sentiment di hari Jumat. Oke. Berarti kita tinggal menyisakan 2 atau 3 data penting yang harus diselamatkan ataupun dicermati sampai akhir pekan. Satu sisi, apa yang kita lihat dari inflasi juga ternyata disampaikan oleh Fed Speaker. Kali ini Harker. Harker mengatakan bahwa dia meyakini saat ini adalah saat yang tepat untuk Fed mempertahankan suku bunganya dan itu pun dengan catatan kalau ternyata data sampai bulan September atau at least pertengahan bulan September tidak menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Itu berarti refer to inflation. Selama inflasinya tidak lebih tinggi dari 3% atau bahkan tidak kembali melonjak di atas 5%, tidak ada kejutan yang berarti dan itu berarti diyakini bahwa tren disinflasi harusnya bisa berlanjut tanpa harus menaikkan suku bunga lebih lanjut. Ya, hal ini juga hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Williams kemarin. Ya, saya cukup takjub karena ada 2 pejabat Fed yang sebelumnya adalah sangat hawkish, sekarang berubah fungsinya ataupun berubah statementnya, mereka lebih kepada dovish atau less hawkish. Jadi kita akan lihat apakah mereka akan konsisten dengan pandangan mereka apa tidak, tapi yang jelas satu catatan khusus, garis bawahi bahwa mereka tetap menekankan terkait dengan data ekonomi. Well,
Itu berarti besok akan sangat genting, sangat penting, dan semua akan tertuju kepada core inflation. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, Fed Harker juga memiliki pandangan bahwa kemungkinan di tahun depan Fed bisa saja terpaksa memangkas suku bunga. Ya, ini hampir sama juga dengan apa yang dikatakan oleh John Williams dan juga Raphael Bostic dari Atlanta Fed. Jadi kita akan lihat sudah ada beberapa pejabat Fed yang kecenderungannya hawkish sebelumnya sudah beralih kepada less hawkish atau bahkan beralih kepada dovish. Ini adalah yang paling dovish di antara para pejabat Fed sejak dimulainya tren kenaikan suku bunga. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang crude oil, tadi kita sudah bicara di muka bahwasannya yang menyebabkan harga crude oil turun adalah data ekonomi China yang kecenderungannya jelek. Dalam hal ini adalah data perdagangan ekspor-impor China yang mengakibatkan kekhawatiran terkait dengan tingkat permintaan terhadap minyak mentah kemungkinan akan turun. Tapi, apa yang terjadi? Di malam hari, kita mendapatkan statement dari Kabinet Saudi yang katanya mendukung apa yang akan dilakukan oleh OPEC untuk menjaga stabilitas harga minyak. Dan itu diartikan bahwa mereka sudah persiapkan diri untuk melanjutkan program pemangkasan produksi. Ya, isyarat inilah yang selalu digembar-gemburkan oleh Saudi setiap melihat harga minyak kecenderungannya turun di bawah level $80 kembali. Jadi hati-hati teman-teman, posisinya kita masih wait and see, tapi 79 loncat ke 82, saya rasa kita masih dalam koridor yang cukup normal. Dan yang paling penting, pastikan dia loncat atau nembak di atas 8.3050 dan kita butuh angka 86 untuk menjembatani ke level 90 berikutnya. Tapi jangan buru-buru, karena semua itu juga akan sangat dipengaruhi oleh data inflasi besok malam. Kemudian terkait dengan apa yang terjadi dengan pasar ekuitas, termasuk juga risk asset. Kalau kita lihat dengan pasar saham yang kecenderungannya ambruk ataupun turun, maka penyebab utamanya adalah salah satunya dari downgrade Moody terhadap beberapa perbankan Amerika. Ya, ini mencuatkan kembali kekhawatiran terkait dengan sektor perbankan. Bahkan, kalau misalkan terjadi seperti ini, maka kemungkinannya bisa saja akan menggerogoti keyakinan pasar. Lagi-lagi, teman-teman hati-hati. Kita baru mendengar dari Fitch, lalu kemudian sekarang disusul dengan Moody. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh S&P, lembaga pemeringkat juga, yang kemungkinan juga bisa saja mendowngrade peringkat kredit Amerika, atau bahkan ke sektor perbankan lagi. Yang jelas, dalam beberapa waktu ke depan, sepertinya ini sudah mulai tren. Setelah Fitch muncul, diikuti setelah beberapa hari kemudian atau bahkan mungkin sekitar 1 minggu kemudian dengan Moody's. Berarti kita anggap saja mungkin minggu depan, mungkin saja kita akan dapatkan kabar dari S&P. Nah, terkait dengan China, data jelek, data buruk dari China, seharusnya ini bisa memicu ekspektasi terkait dengan stimulus fiskal dari China. So, kita tinggal tunggu waktunya, kita tinggal tunggu saja apakah mereka mulai mempertimbangkan lebih serius apa tidak. Yang jelas, ini masih dalam pertengahan tahun, dan China masih bisa menyusun strategi untuk terkait dengan kebijakan stimulusnya. Ya, fokus utama inflasi tetap akan menjadi judul utama minggu ini, dan kita akan tunggu sampai besok. Dan ingat, bukan hanya inflasi utama, melainkan data core CPI yang harus Anda perhatikan. Nah, dengan demikian teman-teman, walaupun data ekonomi malam ini relatif sepi, terutama dari Amerika, sepertinya sentimen market masih tertuju kepada apa yang dilakukan Moody's kemarin dengan mendowngrade peringkat kredit ataupun bahkan sektor perbankan. Kemudian juga dengan posisi China yang relatif negatif, maka kemungkinan posisinya investor masih tetap menanti dan meraba-raba kira-kira apakah inflasi Amerika besok muncul dengan angka lebih rendah apa tidak. Kalau ya, berarti harusnya malam ini kita akan dapatkan momentum untuk pantulan terutama untuk emas, dan akhirnya kita bisa manfaatkan untuk besok malam.